Teraz, že máte radi Jesus Christ, teraz môžete byť strašne šťastní, môžete žiť ako chcete a všetko bude v poriadku. Ambo disiko Allah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat Ambo, sebagai satu-satunya jalan kebenaran yang Ambo percaya bisa membawa Ambo kepada surga. Terimalah Tuhan Yesus sekeluarga untuk Ambo. Tuhan Yesus memberkati. Beshem ha'af ben Feruah HaKodesh Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom semua, terima kasih untuk undangannya. Terima kasih untuk Pak Heri, terima kasih Pak Ega, terima kasih untuk Pak Hasan dan semuanya yang hadir di sini. Salam kenal. Satu kehormatan untuk diberikan kesempatan untuk bicara, dan tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Wah, ini hari Natal juga semangat apologetikanya masih terus berlanjut ya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Dan kita akan bicara mengenai hal itu. Karena suasananya Natal, jadi saya akan mengambil dari Lukas 2 ayat 11. Yang dimana ini adalah berita dari malaikat di surga. Kepada para gembala, dia mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi ada paralelisme di sini antara Juru Selamat dan Tuhan. Dan yang memberitakan ini adalah sang malaikat. Ada satu dasar dalam perjanjian lama bahwa Juru Selamat itu tidak pernah diberikan kepada manusia. Tetapi Juru Selamat itu adalah Allah sendiri. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Anochi Adonai. Ve'en mi baladai Mosia. Kalau terjemahan harfiahnya, aku Tuhan. Yud-He-Vav-He. Ve'en mi baladai. Dan tidak ada selain lainnya, ya, karena ini ada bentuk plural, tidak ada selain lainnya. Selain daripadaku, Mosia, seorang juru selamat. Nah, jadi jelas di sini mengatakan bahwa nggak ada selain lainnya juru selamat kecuali aku. Akunya siapa? Hashem, Hakadosh Baruch Hu. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu dasar bahwa tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan sendiri, dan di sini adalah berita dari malaikat bahwa ada lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Dan kemudian diekualkan dengan Adonai di sini. Nah, jadi ini adalah pernyataan pertama bagi manusia bahwa yang lahir ini bukan hal yang biasa, tetapi ada Allah yang inkarnasi. Seperti pujian tadi, bahwa Natal adalah kelahiran dari Allah yang inkarnasi, dan dia adalah juru selamat. Kalau kita mengimani Yesus Kristus adalah juru selamat, dengan sendirinya tidak bisa tidak diparalelkan dengan Yesaya 43 ayat 11, juru selamat adalah Hakadosh Baruch Hu, Sang Kudus, dia adalah Hashem. Nah, Yesaya 45 ayat 21, bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat Mosia. Tidak ada yang lain kecuali aku. Diulangi lagi Anda. Ya. Di Yesaya pasal 45 ayat 21. Dan ini adalah pengakuan Maria. Maria dengan sadar dia sedang mengemban janin dari Allah yang inkarnasi di dalam tubuhnya. Maka kalau kita kurang menghormati Maria, karena banyak orang di luar Katolik atau di luar Ortodok itu kurang menghormati Maria. Maria adalah satu-satunya manusia yang dihinggapi Allah yang inkarnasi di tubuhnya. Kalau Anda belajar perjanjian lama, ada satu waktu Daud itu titip tabut perjanjian kepada seorang yang bernama Obed Edom, seorang Filistin. Nah,
Ketika tabut perjanjian itu dititipkan di rumahnya selama 3 bulan, dan rumah Obed Edom dan seluruh isinya menjadi penuh berkat, itu hanya dititipin benda mati, tabut suci itu. Tetapi Anda bisa bayangkan ada satu perempuan, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dititipi Allah yang inkarnasi hinggap di tubuhnya 9 bulan. Anda bisa membayangkan betapa spesialnya Maria. Dan Maria memahami bahwa yang ada di tubuhnya adalah Allah, Juru Selamatku. Nah, bukan hanya Maria. Di dalam kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth sanaknya, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Maka tidak ada salahnya jika kemudian gereja purba memberikan gelar kepada Maria sebagai Theotokos, God's bearer. Karena dia mengemban Allah yang inkarnasi ke dalam tubuhnya dan kemudian dia lahir sebagai bayi. Tertulis juga dalam Yesaya 44 ayat 6, bicara mengenai Sang Penyelamat. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, ini adalah ungkapan yang diucapkan oleh Yod-Heh-Vav-Heh, Hakadosh Baruch-Hu. Hashem mengatakan akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Dalam penglihatan Rasul Yohanes yang ditulis dalam kitab Wahyu, ada satu oknum yang mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Nah, Anda lihat di sini, kalau di dalam naskah bahasa Yunani, bahasa asli, Hopantrokrator di sini. Adonai Sefaot. Siapa yang bicara aku ini Adonai Sefaot. Dia adalah Yesus Kristus. Maka tidak bisa tidak. Ya, kalau ada satu oknum dengan PD-nya mengatakan aku yang awal dan yang akhir, berarti di sini adalah deklarasi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dan dia Allah yang benar. Gak mungkin ada orang di luar kekuasaan atau oknum yang layak untuk bicara akulah yang awal dan yang akhir, kemudian bicara begitu dan ditulis dalam Alkitab. Kalau itu bukan dia, nggak mungkin. Jadi tentulah Yesus ini adalah Tuhan dan Allah. Ada satu sidur Yahudi, kalau boleh saya nyanyikan, Ve'achare kiklot hakol levado yimlok nora vehu haya vehu hove vehu iye betif ara. Jadi ada pujian kepada Hashem, Hakadosh Baruch-Hu, bahwa dia dulu ada, sekarang ada, dan selama-lamanya ada. Vehu haya, vehu hove, vehu yiye, betif ara. Dan kata-kata vehu haya, vehu hove, vehu yiye, betif ara, ini hanya dikenakan kepada Tuhan saja. Ada satu surat yang ditujukan kepada orang Ibrani dengan semangat sidur Yahudi Adon Olam, bahwa Hakadosh Baruch-Hu adalah Haya, Hove, dan Yihye. Kata-kata yang sama ditujukan kepada Yesus Kristus. Dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, Vehu Haya, maupun hari ini, Vehu Hove, sampai selama-lamanya, Vehu Yihye. Nah, jadi apa yang diungkapkan seperti dalam sidur Yahudi ini, dalam perjanjian baru dikenakan kepada siapa? Dikenakan kepada Yesus Kristus. Jadi tidak bisa tidak.
banyak sekali ayat di Perjanjian Baru yang memuliakan Yesus bahwa Dia adalah Allah dan Dia yang inkarnasi ke bumi. Nah, 2 Petrus 1 ayat 11. Tentu saja Petrus ini orang Yahudi dan tahu apa isi dari Yesaya 43 ayat 11. Anochi, Anochi Adonai, ve'en mi baladai musia. Dan apa yang ditulis oleh Petrus, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita. Anda lihat di sini, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau dibaca dalam bahasa asli Yunani, ada kata kurios, ada kata soteros, dan kemudian di sini ada kata kai. Kalau Anda belajar sastra bahasa Yunani, ada yang namanya Granville Sharp Rules. Dan kalau ada tanda hubung kai di sini, bukan bicara tentang dua oknum, tetapi bicara tentang pribadi yang sama. Bahwa Dia Sang Juru Selamat. Dia sekaligus Tuhan. Tentu saja hal tadi equal dengan Yesaya 43 ayat 11. Anochi, Anochi Adonai, ve'en mi baladai Mosia. Dan Rabi Saul, Rasul Paulus dalam Titus 1 ayat 4. Dia juga merujuk bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Nah, tentu saja Rabi Saul, dia seorang rabi, dia tahu apa isi Yesaya 43 ayat 11. Kalau dia merujuk bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku, maka dengan sendirinya pada ayat ini Rabi Saul menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar. Nah, tapi kenapa ada terminologi harus ada juru selamat? Kalau ada juru selamat berarti ada problem dong. Nah, kalau manusia itu tidak pernah jatuh ke dalam dosa, nggak perlu juru selamat. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka perlulah juru selamat. Tuhan berfirman, tidak akan ada juru selamat yang lain, Musia, selain daripadaku. Maka pasti ada problem. Problemnya di mana? Yang ini biasanya orang Kristen itu kurang menyadari. Biasanya kalau hari Natal, kita diperhadapkan dengan kutipan-kutipan ayat Perjanjian Lama, misalnya Yesaya 9 ayat 5 atau Yesaya 7 ayat 14. Jarang sekali untuk merujuk bahwa Natal itu harus dirujuk dari kitab pertama dari Alkitab kita. Biasanya orang Kristen lebih banyak mempelajari kitab-kitab Perjanjian Baru dan mengabaikan Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita memahami kenapa mesti ada juru selamat, maka kita harus menggali dari yang paling awal dari kitab kita. Di mana itu? Kitab Kejadian, kitab genealogi. Nah, ini adalah bahasan dari buku saya, Eksegesis Peshat, kitab Kejadian, kitab genealogi. Karena kitab Kejadian itu bicara mengenai genealogi apa saja. Dan kitab Kejadian atau kitab Torah adalah kitab filsafat yang terbesar. Dia bicara mengenai genealogi langit dan bumi, genealogi monoteisme di mana? Di Kejadian 1 ayat 1 bahwa hanya Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 menjadi genealogi monoteisme. Genealogi air ada di Kejadian 1 ayat 1. Kalau dibaca dalam bahasa asli Ibrani. Genealogi cakrawala, tumbuhan, genealogi kalender. Wow, ada di kitab Kejadian. Ketika Allah menciptakan matahari dan bulan pada hari yang keempat, dan matahari dan bulan menjadi tanda-tanda bagi waktu dan musim, maka disitulah genealogi kalender. Genealogi binatang laut, udara, genealogi manusia, Adam. Genealogi binatang di darat, genealogi nafas yang dimana Tuhan memberikan nishmat chaim kepada hidung Adam. Genealogi nama, genealogi berkat,
beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kejadian 1 ayat 26, genealogi pernikahan, Kejadian 2 ayat 20, genealogi keselamatan. Nah ini. Kenapa kita perlu sang juru selamat? Karena ada problem pada Kejadian pasal 3 yang dimana ketika manusia diperhadapkan dengan satu godaan untuk ingin menjadi seperti Allah, dia jatuh ke dalam dosa, dan saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, saat itu pula Allah mengadakan penyelamatannya yang pertama kali sejak di Taman Eden. Nah, kemudian ada genealogi pakaian. Wow. Saya tanya, di kitab suci mana selain dari Torah? Di kitab filsafat yang mana selain daripada Alkitab kita yang menyatakan genealogi dari pakaian? Kenapa sih manusia itu harus pakai pakaian? Hanya kitab Kejadian yang bicara mengenai awal mula dari mengapa manusia itu pakai pakaian. Nah, ada genealogi ibadah sakramental. Di mana asalnya? Di kitab Kejadian justru di Taman Eden, dan itu menjadi suatu dasar utama dari pengampunan dengan darah. Ada genealogi sumpah, ada genealogi bahasa-bahasa. Munculnya bahasa-bahasa itu dari mana sih? Dari kitab Kejadian. Genealogi orang-orang pilihan, mulai dari Abraham dan seterusnya, genealogi bangsa pilihan dan lahirnya bangsa pilihan. Nah, saya tanya sekarang, kitab suci mana? Buku filsafat yang mana selain kitab Torah bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa? Hanya kitab Kejadian sebagai kitab genealogi. Termasuk kenapa harus ada juru selamat? Awalnya di kitab Kejadian bahwa di situ ada problem yang terbesar dan sampai hari ini menjadi problem, yaitu kejatuhan manusia. Nah, Tuhan memberikan hukum larangannya yang pertama, Kejadian 2 ayat 16. Tuhan memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, akhol tokhel. Tetapi pohon pengetahuan yang baik yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mot tamut. Nah, frasa kedua dari Kejadian 2 ayat 17 ini menjadi satu dasar dari kenapa dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Anda tahu di sini? Pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggar, pada hari engkau berdosa, pastilah engkau mati. Jadi harga pelanggaran itu mati. Jelas di sini? Kalau kita membaca dalam tesisnya Rabi Saul, ini bukan ciptaan Rabi Saul, Roma 6 ayat 23, tetapi ini adalah tesis. Dan tesis ini ada dasarnya. Dasarnya di mana? Upah dosa adalah maut. Dasarnya dari Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggar, pada hari engkau berdosa, pastilah engkau mati. Maka dengan lugas, Rabi Saul mengatakan upah dosa adalah mati. Kemudian Rabi Saul meneruskannya, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini merupakan penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 yang oleh Bapak Gereja Irenaeus disebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama. Berita sukacita yang pertama, berita baik yang pertama. Anda tahu ketika Adam itu berdosa, dia tahu ketelanjangannya, kemudian dia menyemat daun-daun dari pohon ara itu, tetapi ketika dia mendengar derap langkah dari Allah, dia masih ketakutan. Seharusnya dia nggak malu lagi dong, tetapi kenapa dia masih ketakutan? Dan kemudian Allah bertanya, Ayeka, Adam, di mana kamu? Nah, sebagai Allah yang maha tahu, ungkapan ini kayaknya aneh. Di mana kamu, Adam? Nah, di sini seperti Tuhan sedang menangis. Kok kamu nggak ada? Jadi ini hubungan Allah dengan manusia itu seperti ada suatu portal. Nah, ketika manusia itu berdosa, dia tidak dapat lagi memandang wajah Tuhan. Dan di situ ada suatu gelombang yang terputus.
Tuhan langsung tahu itu. Di mana kamu Adam? Dan kemudian Adam menjawab, aku sembunyi karena aku telanjang. Nah, siapa yang nyuruh kamu makan buah yang aku larang itu? Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan kepadaku. Jadi dosa melahirkan denial. Perempuannya nggak mau kalah, dia juga nyalahin ular. Nah, ada satu kesedihan dari Tuhan sehingga bertanya, di mana kamu, Ayeka? Dan saat itu pula Tuhan melakukan penyelamatannya. Sehingga apa yang diungkapkan dalam Yesaya 43 ayat 11. Anochi, Anochi Adonai, ve'en mibaladai Musia. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saat itu pula Allah melakukan penyelamatan kepada Adam. Jadi biasanya kalau kita itu sedang berdebat sampai hari ini di YouTube itu tentang keselamatan, mereka selalu menekankan perdebatan itu, doktrin keselamatan itu antara perbedaan Calvin dan Arminian. Kejauhan ya. Masa soteriologi baru diurus sejak abad 16 Masehi di Eropa lagi, ya. Seharusnya soteriologi, doktrin keselamatan, bukan sejak Perjanjian Baru, apalagi sejak abad 16 di Eropa sana yang seumur dengan VOC. Jadi nggak ada gunanya untuk berdebat mengenai Arminian, Calvinisme, nggak ada gunanya. Doktrin keselamatan harus dimulai dari kitab Kejadian. Mula dari manusia itu jatuh di dalam dosa yang dimana oleh Bapak Gereja Irenaeus memandang bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah berita Injil yang pertama dan oleh ilmu teologi disebut sebagai proto-evangelium. Bahwa cara bebas dari mati dibayar mati. Dan ini menjadi genealogi ibadah sakramental. Anda bertanya-tanya, kenapa sih dalam Perjanjian Lama ibadahnya orang-orang Israel itu harus mempersembahkan korban? Anda harus tahu bahwa korban itu berasal dari kata Ibrani karaf. Karaf itu mendekat dan karaf itu membentuk kata Ibrani yang lain yaitu korban. Jadi korban adalah harga yang mendekat. Korban harus diberikan dari binatang yang tahir yang berdarah, yang artinya ada korban darah, yang artinya ini ada nyawa yang dipersembahkan. Karena nyawa ini adalah harga untuk mendekat. Cara bebas dari mati, mendekat kepada Allah, mati dibayar mati. Dan itu menjadi satu tipologi. Nah, Kejadian 3 ayat 15. Berita Injil yang pertama, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Gereja Irenaeus melihat ini suatu paradoks. Bagaimana mungkin pada hari Adam mati, kalau Adam makan buah itu kan mati. Tapi justru Tuhan memfirmankan suatu yang paradoks, yang dimana Tuhan menyebut adanya keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Dan ular itu akan meremukkan tumit. Nah, tumit di sini kalau dibaca dalam bahasa asli Ibrani itu akef. Nah, akef ini adalah kata dasar dari nama dari leluhur Israel. Siapa dia? Yaakov. Jadi, nubuat akan adanya seorang yang bernama Yakub yang melahirkan bangsa Israel itu sudah dimaklumatkan Allah sejak di Taman Eden. Dan benarlah, Tuhan betul-betul memilih satu jalur bangsa. Dari Nuh, dia memilih Sem. Dari Sem, dia memilih Abraham. Dari Abraham, dia memilih Ishak. Dari Ishak, dia memilih Yakub dan Yakub menurunkan bangsa Israel. Maka itulah kenapa kitab Kejadian bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Dan dari bangsa Israel ini
Tuhan memilih jalur khusus yang dimana dia nanti akan datang untuk membereskan dosa itu tadi. Nah, ibadah sakramental Israel itu dimulai dari Kejadian 3 ayat 21 yang dimana itu merupakan suatu tukar guling kematian yang pertama. Mati dibayar mati. Oleh karena Adam yang berdosa, maka Tuhan memberikan tipologinya yang pertama. Ia membunuh binatang yang tidak berdosa, diambil kulitnya, dipakaikan untuk Adam untuk menutupi aibnya. Ini adalah tipologi yang pertama. Dan kemudian tipologi ini diulang-ulang sepanjang perjanjian lama sampai nanti digenapi oleh dia sendiri Allah yang inkarnasi. Nah, biasanya kita berdebat, bukankah Allah bisa mengampuni saja? Bukankah Allah Maha Pengampun? Nah, ternyata mengampuni itu nggak sesimpel itu. Tuhan terikat dengan hukumnya sendiri. Upah dosa adalah mati. Kalau Adam yang berdosa, maka Adam yang mati. Nah, memang Adam kemudian mati pada akhirnya. Tetapi kematian itu dapat ditebus dengan tipologi yang pertama ini, melalui darah binatang. Nah, pemberian darah binatang, ibadah sakramental, pada sepanjang perjanjian lama itu seperti Tuhan sedang teken cek mundur. Adam berdosa, Tuhan sendiri yang membunuh binatang yang tidak berdosa itu diambil kulitnya dan itu seperti Tuhan teken cek mundur. Nuh berdosa, Nuh mempersembahkan korban, Tuhan seperti teken cek mundur. Abraham berdosa, Daud berdosa, dan seterusnya. Semuanya mempersembahkan korban. Diulang-ulang terus sampai nanti Tuhan Yesus datang. Nah, cek-cek mundur yang diteken oleh Tuhan pada akhirnya harus dilunasi, bukan? Maka pelunasannya itu dengan darahnya sendiri. Karena Tuhan terikat dengan hukumnya sendiri. Upah dosa adalah mati. Tuhan tidak menginginkan Adam dan seluruh keturunannya binasa. Maka dia sendirilah yang menghisap kematian itu, maka dia harus lahir sebagai manusia, kematiannya dipakai sebagai penggenap atau pelunas bagi seluruh hutang-hutang dosa yang upahnya adalah mati. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa sekedar bicara, aku mengampunimu. Nah, ini kalau saya analogikan seperti ini. Misalnya saya memiliki seorang saudara. Saudara itu miskin setengah mati, kemudian dia bicara kepada saya, aku coba deh mau bikin usaha. Aku mau utang 10 juta. Nah, saya utangi deh supaya dia bisa melanjutkan kehidupannya dengan karir yang dipilihnya. Kemudian setelah selang waktu lama, ternyata usahanya nggak berhasil dan bahkan habis. Saya mau menagih tapi rasanya nggak mungkin dia bisa membayar. Karena saya kasihan, kemudian saya bilang, hutangmu sudah dilunasi, hutangmu sudah diampuni. Nah, emangnya gampang ketika saya bilang, hutangmu sudah dilunasi atau hutangmu sudah diampuni. Ketika saya bicara, hutangmu sudah diampuni, saat itu pula saya menghisap konsekuensi dari 10 juta itu, bukan? Nah, demikian pula ketika Allah memberikan pengampunan dan upah dosa adalah mati, saat itu pula Allah menghisap konsekuensi kematian itu. Maka hanya Allah sendirilah yang harus melunasi hutang dosa yang upahnya adalah mati. Maka ayat utama kita, Anochi Adonai, ve'en mibaladai Musia. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dan dia adalah Hagoel Hadam. Dia adalah sang penebus dengan darah. Kenapa harus dengan darah? Karena darah adalah simbol dari nyawa itu. Nah, dosa itu membuat pemisahan. Portal antara Tuhan dan manusia terputus, gelombangnya terputus sehingga Tuhan berteriak, di mana kamu? Nah,
Maka untuk harga mendekat kepada Tuhan harus ada nyawa. Maka tipologi yang diberikan sepanjang perjanjian lama dengan kematian darah binatang itu harus dikenapi pada akhirnya dengan kedatangannya sendiri. Jadi korban di sini bukan bermakna casualty, bukan, ya, atau victim, bukan. Korban dalam bahasa Ibrani adalah harga untuk mendekat. Karena korban berasal dari verba karaf itu artinya mendekat, maka kalau mau mendekat kepada Tuhan harus ada harga yang dibayar. Apa harga yang dibayar? Nyawa. Ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rabi Saul. Dia mengatakan, seperti yang tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Dosa satu Adam awal yang menghisap manusia untuk memiliki tabiat dosa dibereskan oleh satu Adam akhir karena Allah tidak menginginkan korban manusia selain dari dia sendiri. Maka nggak mungkin ada korban manusia. Tuhan hanya memperbolehkan korban dari darah binatang dan itu dipakainya sebagai perlambangan, sebagai kalau saya andaikan tadi sebagai cek mundur yang diteken oleh Tuhan. Dan cek mundur ini pada akhirnya harus dilunasi dengan darahnya sendiri. Dan Tuhan oleh karena kasihnya, setelah dia melakukan tukar guling yang pertama di Taman Eden yang membuat Adam hari itu tidak mati, pada akhirnya dia harus mengusir manusia itu keluar dari Taman Eden. Supaya apa? Supaya manusia dalam keadaan keberdosaannya itu tidak makan buah dari kehidupan. Kalau dia makan buah kehidupan dalam keadaan keberdosaannya, maka Adam dosanya akan menjadi immortal. Dan ini yang terjadi pada iblis. Iblis adalah makhluk immortal. Kalau dia berdosa, dosanya immortal. Maka Tuhan tidak mau ini terjadi pada Adam. Adam dibiarkan menjadi makhluk yang mortal. Supaya kematiannya nanti ditebus oleh Sang Penebus. Maka manusia ini diusir pergi dari Taman Eden dan itu sebenarnya membuat Allah menjadi pilu. Dia terpisah dari manusia yang dikasihinya. Dalam Kejadian 3 ayat 23, kalau Anda membaca dalam bahasa asli Ibrani dan ayat 24, itu menggunakan dua kata cerai. Yang pertama syalah. Syalah itu cerai. Kata mengusir ini harfiahnya itu bercerai. Kemudian ada kata garas, ini pun harfiahnya bercerai. Jadi ada digunakan dua kata bercerai untuk menunjukkan keseriusan dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan yang Maha Suci. Dan di sini Tuhan terpaksa harus menghukum. Nah, kata menghukum dalam bahasa Ibrani ini sangat menarik. Karena kata-kata dalam bahasa Ibrani itu mengandung filosofi-filosofi yang sangat dalam. Kata menghukum dalam bahasa Ibrani itu anash. Nah, ada ain dan nas. Ain itu artinya mata. Nas itu artinya jatuh. Maka kalau Tuhan itu sampai menghukum manusia karena matanya melihat manusia yang jatuh. Disitulah Allah menangis. Dia naham. Kalau Anda membaca Kejadian pasal 6, itu dituliskan betapa Allah itu bersedih, grief, naham, melihat manusia yang berdosa. Setiap Tuhan harus menghukum manusia, Tuhan sedang menangis. Dia melihat kejatuhan manusia. Sehingga pada awal Allah mengatakan, Adam, ayakah? Gimana kamu? Jadi inilah konsep kasih karunia di dalam iman kekristenan kita. Kalau agama-agama lain dengan sistem amal ibadahnya itu upaya manusia mencapai surga. Tetapi konsep ibadah kita adalah upaya surga mencapai manusia. Ketika Allah yang Maha Tinggi itu inkarnasi ke bumi, itu adalah upaya surga mencapai manusia. Manusia tidak akan dapat mencapai surga dengan amal ibadahnya.
Banyak orang belajar agama tapi malah jahat. Tapi ini beda untuk keimanan kita. Allah yang maha tinggi itulah yang berusaha untuk mencapai bumi. Maka dia harus lahir sebagai manusia, hinggap di perut Maria selama 9 bulan, kemudian sebagai bayi, balita, umur 12 mengikuti bar mitzvah, dan kemudian baru umur 30 melakukan pelayanannya. Pada kelahiran Yesus di mana? Di kandang domba kan? Nah, biasanya orang-orang Kristen itu kayaknya itu kasihan kepada Tuhan. Aduh, kayaknya kasihan deh Tuhan itu. Kok bisa sih Tuhan yang Maha Tinggi itu mau lahir di kandang domba? Nah, ini adalah konsep yang salah akibat orang-orang Kristen di Indonesia itu hanya modal Alkitab terjemahan dan kemudian banyak menyerap teologi-teologi barat. Kalau kita membaca Alkitab dalam konteks bahasa asli dan memahami kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem Efrata. Di Bethlehem Efrata itu ada satu tempat yang namanya Migdal Eder. Dan Migdal Eder itu adalah suatu pemukiman khusus yang digunakan untuk mengepul atau membesarkan anak-anak domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Jadi kandang domba yang di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata itu bukan kandang domba biasa, bukan. Itu adalah tempat suci di bawah pengawasan para imam di bait Allah. Jadi kalau Yesus lahir di kandang domba di Migdal Eder, itu sekaligus berita Natal, berita kelahiran, sekaligus berita kematiannya. Karena Yesus akan menutup segala domba yang dipersembahkan di bait Allah itu dengan kelahirannya di tempat yang sama. Jadi kalau sekarang Anda sudah tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba, Anda nggak perlu kasihan kepada Tuhan. Aduh kasihan deh Tuhan kok lahir di kandang domba. Ini bukan kandang domba biasa. Ini adalah tempat yang suci yang disebut sebagai Migdal Eder. Kejadian 35 ayat 21, pertama kali kata Migdal Eder itu digunakan. Yang dimana saat ini Israel atau Yakub sedang bersedih ketika istri yang dikasihinya itu meninggal. Siapa? Rahel. Rahel artinya biri-biri. Dan kemudian ia membangun menara sebagai tetenger untuk mengenang istri yang dikasihinya itu. Nah, ini menurut pemahaman para rabi, dan ini bukan penafsiran Kristen justru, dalam Targum Jonathan, terjemahan dari Jonathan ben Uziel, murid terbaik dari Beit Hillel. Ia memandang bahwa Kejadian 35 ayat 21 ini adalah suatu nubuat bahwa di Migdal Eder, tempat yang menjadi penghiburan bagi Yakub untuk mengenang istri yang dikasihinya itu, sebagai suatu nubuat bahwa di tempat yang sama nanti akan lahir Raja Mesias. Itulah kenapa ketika Herodes bertanya kepada para rabi, benar nggak sih ada raja Yahudi yang akan lahir di Bethlehem Efrata? Dan para rabi ahli-ahli Taurat itu mengatakan betul. Kenapa? Karena memang inilah seperti yang dipahami oleh Jonathan ben Uziel, yang dimana dia menerjemahkan tanah Ibrani ke dalam bahasa Aram, dia menambahkan Malcha Mesiha, bahwa di tempat yang bernama Migdal Eder akan muncul Raja Mesias, akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Wow, luar biasa. Bukan cuma itu saja. Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1 menyebut lagi Migdal Eder. Dan ini juga disebut sebagai nubuat bagi kedatangan Sang Mesias. Dan lagi-lagi dalam Targum Jonathan menyebut tempat yang sama Migdal Eder sebagai tempat bagi kelahiran Sang Mesias. Maka kalau Yesus lahir di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata yang merupakan tempat suci untuk memasok domba-domba yang akan dipersembahkan
di bait Allah, maka itu tempat yang sungguh-sungguh ditentukan oleh Allah. Kalau pada saat itu gara-gara sensus, semua penginapan itu sudah penuh dan Yesus harus lahir di Migdal Eder, itu memang kehendak Tuhan. Karena dia yang menjadi penggenap dari semua domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah. Dia sendirilah yang akan mengakhiri semua korban-korban yang diberikan di bait Allah melalui kematiannya sendiri. Maka tidak bisa tidak, Yesus harus lahir di Migdal Eder. Dan pada Mishnah Syekh Halim 7 ayat 4 mengatakan bahwa hewan-hewan yang ditemukan atau dipelihara di padang-padang rumput dalam jarak tertentu dari Migdal Eder, dia adalah yang digunakan sebagai korban untuk upacara di bait Allah di Yerusalem. Maka kalau Yesus lahir di Migdal Eder, bukanlah kebetulan, bukan kasihan, karena memang dia harus lahir di tempat itu, karena dia yang menjadi penggenap dari semua korban-korban di bait Allah. Nah, saya akan bicara mengenai satu intertextuality study mengenai kata shalom. Kata shalom itu bisa bermakna aman, bisa bermakna penuh, bisa bermakna melunasi. Nah, ini biasanya ayat emas untuk hari Natal. Yesaya 9 ayat 5. Bahwa seorang anak akan lahir. Dan dia disebut dengan gelar-gelar yang banyak sekali, yaitu apa? Gelarnya Pele Yoetz, penasehat yang ajaib. El Gibor, Allah yang perkasa. Afiat, Bapa yang kekal. Syar Shalom, Raja Damai. Kenapa hanya Sang Mesias saja yang disebut Raja Damai? Dan memang dalam Yesaya 9 ayat 5 oleh Judaism, ini diartikan gelar kepada Hizkia. Tetapi bagi kita yang imani Allah yang inkarnasi, Yesaya 9 ayat 5 ini adalah suatu gelar bagi Sang Mesias. Kenapa? Hanya Sang Mesias disebut sebagai Syar Shalom, Raja Damai. Nah, memang bisa bermakna Raja Damai, bisa juga sebagai sang pelunas. Nah, kata shalom dalam Binyan PL itu artinya melunasi. Shalom, aman, shalom, penuh, shalom, lunas. Nah, kata shalom ini juga dipakai dalam bahasa Ibrani modern, dalam bentuk PL itu menjadi silem. Kalau saya bicara misalnya begini, shilamti al-hashefer. Aku sudah membayar buku itu. Nah, kalau saya masuk ke toko buku dan saya mengatakan Shilamti al-Hasefer, aku sudah melunasi buku itu, maka saya dengan damai membawa buku itu keluar dari tokonya. Kalau saya belum membawa buku itu keluar dari toko, saya pasti diteriakin oleh yang penjaga tokonya, kamu belum bayar. Kalau saya sudah membayar, kalau saya melunasi, kalau saya sudah silem, maka saya bisa membawa serta buku itu. Nah, inilah kenapa Yesus disebut Sang Raja Damai. Saya bisa menerjemahkan ini sebagai Sang Raja yang melunasi hutang-hutang. Itulah kenapa pada sabda ke-6 di kayu salib, Tuhan Yesus dalam Yohanes 19 ayat 30 dalam bahasa asli Yunani menulis tetelestai. Nah, tetelestai ini kan bahasa Yunani dan Yesus tidak berbicara dalam bahasa Yunani. Memang Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi Yesus adalah orang Yahudi yang kalau dia nggak bicara Aram, ya dia bicara dalam bahasa Ibrani, dan bahasa Ibrani dan bahasa Aram adalah bahasa yang serumpun. Nah, kata tetelestai itu equal dengan kata Ibrani nishlam. Nah, nishlam ini dibentuk dari kata shalom. Tetelesta, shalom. Nah, inilah yang menggenapi apa yang ditulis dari Yesaya 9 ayat 5. Raja damai. Raja yang mendamaikan keputus hubungan antara Tuhan dan manusia sejak di Taman Eden. Dan dia membayar dengan darahnya. Nah, kata nislam itu juga berarti itu sudah dilunasi. Nah, maka perkataan Tuhan
sudah selesai, ini sebenarnya suatu terjemahan yang lost in translation. It is finished. Finish apaan? Finish apaan? Finish misinya bisa saja. Tetapi ini akan lebih dahsyat kalau Anda membacanya dalam antropologi budaya Semitik atau filsafat Yahudi, bahwa kata tetelestai, telos, ya, tete di sini untuk menunjukkan bahwa ini adalah dalam bentuk perfect. Ya. Tuhan melakukan satu kali untuk selamanya pelunasan itu. Nah, kalau ini dibaca dalam bahasa asli Ibrani, yang dimana Tuhan Yesus itu bicara dalam bahasa Ibrani atau Aram karena dia orang Semit, Tuhan Yesus oleh Elias Hatter ini dibayangkan dia mengucapkan kata nislam, itu sudah dilunasi. Jadi seperti apa yang ditulis oleh Rabi Saul dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Pembayaran hutang dosa adalah maut. Maut itu sudah dibayar dengan darahnya sendiri. Ketika dia sudah membayar dengan darahnya sendiri, yaitu nyawanya, Tuhan mendeklarasikan bahwa itu sudah dilunasi. Nislam, tetelestai. Ya. Jadi ini sudah selesai, bukan selesai-selesai, tapi selesai. Damai, sudah diperdamaikan, sudah dibayar dengan lunas. Maka gelarnya sebagai Raja Mesias, Shar Shalom, Raja yang mendamaikan, Raja yang melunasi. Demikian kalau Tuhan sendiri yang menjadi Sang Juru Selamat dan tidak ada Juru Selamat selain lainnya daripadaku, dan kita mengimani Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, Anochi, Anochi Adonai, Ve'en mibaladai Moshiach. Hanya Tuhan sendiri, Sang Juru Selamat. Dan kita mengimani Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat dengan menyebut Dia adalah Sang Juru Selamat, otomatis pula kita mendeklarasikan bahwa Dia adalah Allah. Demikian renungan hari ini untuk peringatan Natal hari ini. Terima kasih, kiranya ini menjadi berkat bagi semuanya. Beshem ha'af, ve'aben, ve'ruh hakodesh, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.